Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Di video kali ini saya akan mengulas sedikit penjelasan tentang uji hipotesis, analisis, regresi linier berganda, lengkap dengan tutorial pengujiannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe. Uji hipotesis, analisis regresi linier berganda. Penjelasan uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan metode pembuktian empiris untuk mengkonfirmasi atau menolak sebuah opini ataupun asumsi dengan menggunakan data sampel. Fungsi penting uji hipotesis. Menurut Wikipedia, fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu 1. Untuk menguji teori, 2. Mendorong munculnya teori, 3. Menerangkan fenomena sosial, 4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, 5. Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. 3. Jenis pengujian hipotesis. Untuk menafsirkan hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS agar lebih mudah dipahami, maka harus melakukan 3 pengujian, yaitu 1. Uji F atau uji kelayakan model, yang kedua uji T, yang ketiga koefisien determinasi. Selanjutnya, perbedaan uji F dan uji T. Dalam analisis regresi linier berganda adalah terletak pada makna pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y, apakah terpisah atau gabungan. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama atau gabungan terhadap variabel Y. Uji T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Langsung aja simak video tutorialnya ya. Jangan lupa klik like and subscribe. Kita mulai pengujian hipotesisnya. Di sini saya sudah punya data Excel terdiri dari 5 variabel. Variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Semua variabel ini akan kita pindahkan copy ke aplikasi SPSS. Kita klik variabel view. Kita isi name-nya dengan variabel Y, variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita isi desimalnya ganti dengan 0. Ini juga 0. Ini 0. Ini 0. Kemudian measure-nya diganti scale. Jika sudah, kita klik data view. Kita isi Y dengan cara mengcopy dari variabel Y yang di Excel. Skornya kita copy. Kita paste di sini. Kemudian X1. X2. X3. X4.
Jika sudah, kita lakukan uji Gleitzer dengan cara mengklik Analyze, Regression. Kita pilih Regression, kemudian klik Linear. Akan muncul tabel Linear Regression. Kolom dependen kita isi variabel Y. Variabel X1 kita masukkan di independen. Variabel 2 juga. Variabel 3, variabel 4. Semua masuk ke independen, kemudian klik OK. Nanti akan menghasilkan output uji F berupa tabel ANOVA. Berdasarkan output ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 12,141, sementara F tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF1 dalam kurung K-1 sama dengan 4, dan DF2 dalam kurung N dikurang K sama dengan 95, didapat nilai F tabel sebesar 2,467. Dengan demikian, F statistik 12,141 lebih besar dari F tabel 2,467, dan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Kemudian kita setelah uji F atau uji kelayakan model, kemudian kita ke uji yang kedua, yaitu uji T. Di uji T, ada tabelnya berupa koefisien. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai T statistik X1 sebesar 5,239. Sementara T tabel tingkat A 5%, DFN dikurang K sama dengan 95, didapat nilai tabel T sebesar 1,985. Dengan demikian, T statistik X1 5,2395 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985, dan nilai sig 0,00 kurang dari 0,05 ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,539. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y. Maka dengan demikian setiap kenaikan satu satuan variabel X1 akan menaikkan nilai variabel Y. Konstanta sama dengan 18,612 sebesar 0,539. Nilai T statistik X2 sebesar 2,204, sementara T tabel dengan tingkat A 5%, DF dalam kurung N dikurang K sama dengan 95, didapat nilai T tabel sebesar 1,985. Dengan demikian T statistik X1 2,204 lebih besar dari
T tabel 1,985 dan nilai sig 0,03 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar min 2 nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar min 0,242. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X2 berpengaruh negatif terhadap Y. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel X2 maka akan menurunkan nilai variabel Y konstanta sebesar 18,612 atau sebesar minus 0,242. Nanti akan dilanjut lagi. Kita lanjut dengan nilai T statistik X3 sebesar 2,242. Ini sebesar 2,242, sementara T tabel dengan tingkat A 5%, DFN dikurang K sama dengan 95, didapat nilai T tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, T statistik X3 sebesar 2,242 lebih besar T tabel sebesar 1,985 dan nilai sig 0,02 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Kemudian nilai koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,539. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X3 berpengaruh positif terhadap Y. Kemudian, dengan demikian setiap kenaikan satu satuan variabel X3 akan menaikkan nilai variabel Y konstanta sebesar 18,612 sebesar 2,242. Lalu X4, nilai T statistik X4 sebesar 0,912, sementara T tabel dengan tingkat A 5%, DFN dikurang K sama dengan 95, dapat nilai T tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, T statistik X4 0,912 kurang dari T tabel 1,985 dan nilai sig 0,36 lebih dari nilai signya 0,36 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X4 dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Kemudian uji yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Berupa tabelnya model summary. Di sini menunjukkan bahwa nilai adjust R² sebesar 0,310. Ini artinya bahwa nilai adjust R² sebesar 0,310 ini berarti bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31%.
sementara sisanya yaitu sebesar 69% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Demikian sekilas penjelasan mengenai uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, beserta tutorial pengujiannya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton video saya, dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.